Salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum yaitu mazhab hukum alam. Di balik aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, tersembunyi sebuah konsep universal tentang keadilan yang telah ada sejak zaman kuno. Mazhab hukum alam bermula dari pemikiran filsuf Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka beranggapan bahwa alam semesta dan manusia memiliki tatanan yang didasari oleh prinsip moral yang mutlak. Konsep ini kemudian berkembang di era Romawi dan mencapai puncaknya di abad pertengahan melalui tokoh seperti Thomas Aquinas. Aquinas yang menggabungkan unsur teologi dan filsafat menyusun kerangka pemikiran hukum alam dengan membagi hukum menjadi 4 kategori: lex aeterna, lex divina, lex naturalis, dan lex positivis. Pendekatan ini mengajarkan bahwa hukum sejati harus berakar pada kebenaran ilahi dan keadilan yang bersifat abadi. Pada masa Renaissance, pemikir seperti Hugo Grotius muncul dan menekankan bahwa hukum alam juga dapat diakses melalui rasio manusia. Grotius sering dianggap sebagai bapa hukum internasional karena ia meyakini bahwa prinsip-prinsip keadilan ini berlaku secara universal melampaui batas-batas bangsa dan agama. Konsep mazhab hukum alam pada dasarnya menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dan tidak berubah, yang merupakan cerminan nilai moral, etika, dan keadilan. Secara umum kita dapat membagi mazhab ini menjadi 2 aliran. Pertama, hukum alam irasional. Pendekatan ini berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum bersumber langsung dari Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas menyuarakan pandangan ini. Misalnya Aquinas menjelaskan bahwa lex aeterna atau hukum kekal Tuhan merupakan fondasi bagi segala hukum, meski hanya sebagian yang dapat diakses oleh akal manusia melalui wahyu. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya merupakan aturan yang dibuat manusia, melainkan juga manifestasi dari kehendak ilahi. Kedua, hukum alam rasional. Di sisi lain, ada pandangan yang menekankan bahwa prinsip hukum alam berasal dari rasio atau akal manusia. Pemikir seperti Hugo Grotius, Samuel von Popendorf, dan Immanuel Kant mendalaminya dari perspektif humanistik. Grotius misalnya berargumen bahwa meskipun Tuhan memberikan kekuatan mengikat, prinsip-prinsip keadilan itu bisa diungkapkan secara rasional oleh manusia, sehingga menjadi dasar bagi sistem hukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum alam dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai yang memungkinkan setiap manusia untuk menilai mana yang adil dan mana yang tidak. Meski konsep mazhab hukum alam berasal dari zaman dahulu, pengaruhnya masih sangat terasa dalam dunia modern. Prinsip-prinsip keadilan dan moral yang diusungnya menjadi dasar bagi banyak sistem hukum nasional dan internasional. Dalam pembentukan konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia, ide bahwa hukum yang adil adalah hukum yang harus diakui secara universal terus menjadi landasan. Bahkan para hakim yang di beberapa negara kerap menggunakan prinsip hukum alam untuk menafsirkan undang-undang demi mencapai keadilan yang lebih tinggi, terutama ketika hukum positif dinilai tidak memenuhi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, mazhab ini tidak hanya menjadi warisan intelektual, melainkan juga memberikan inspirasi praktis untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih manusiawi dan egaliter. Secara filosofis, mazhab hukum alam mengajarkan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sekedar aturan tertulis yang ditetapkan oleh penguasa, melainkan sebagai ekspresi nilai-nilai keadilan yang hakiki. Baik melalui pendekatan irasional maupun rasional, inti dari mazhab ini adalah pencarian akan kebenaran dan keadilan yang bersifat mutlak, sebuah pencarian yang telah mengilhami ribuan tahun pemikiran hukum dari berbagai belahan dunia. Dalam menyikapi dinamika sosial dan politik masa kini, pemikiran ini mengingatkan kita untuk selalu mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap kebijakan hukum. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan mengenai mazhab hukum alam dapat menambah wawasan Anda tentang bagaimana nilai keadilan dan moral membentuk tatanan hukum kita. Jangan lupa untuk like, share, dan follow untuk mendapatkan lebih banyak konten edukatif. Sampai jumpa di video selanjutnya.